这么不守信用吗？哎，大哥，大哥，你怎么哭了呀，大哥？哎，怎么又哭了？别哭，别哭。Bermula dengan seorang pria bernama Lihe. Ia adalah siswa nakal yang sering membuat masalah. Namun, dalam bidang olahraga, ia sangat jago. Suatu hari, ia membuat masalah dengan ketua kelas di bagian barat. Ketua itu bernama Yuan Chaixi, siswa nomor 2 terbaik di kelas yang sangat berprestasi. Di samping itu, Yuan memiliki teman dekat bernama Han Yayi. Dan seorang pria terbaik di kelasnya bernama Ning Zeyu. Ia selalu menolong Yuan sejak masuk sekolah. Sejak masalah kecil yang terjadi antara Yuan dan Lihe sebelumnya, mereka terlihat memendam kesal satu sama lain. Hal itu mungkin biasa terjadi di sekolah. Namun, masalahnya sekolah mereka harus disatukan karena tujuan sekolah yang baru, yaitu menggabungkan atlet belajarnya dengan siswa yang pintar dalam pelajaran. Sehingga mereka bisa saling memperkuat satu sama lain. 快点啊！来就来，谁怕谁啊？二，哎，我发现你跟二挺有缘啊！快点。会整我是吧？ Akan tetapi, menyatukan mereka tidaklah mudah karena karakter mereka yang sangat berlawanan dan akan banyak masalah yang harus diselesaikan. Di sini terlihat bahwa Lihe dengan Ning Zeyu sudah kenal sejak kecil, dan Ning Zeyu terlihat menyukai Yuan karena ia sangat perhatian dengan Yuan. Kemudian, penggabungan sekolah telah diumumkan. Setiap siswa berpikiran tidak setuju akan hal itu. Mereka yakin akan banyak masalah yang terjadi karena sejak awal mereka sudah tidak akrab. Bahkan, sebelum digabungkan saja, beberapa masalah terus terjadi di antara mereka. Hingga hari pertama penggabungan telah tiba, masalah terus berlanjut di antara mereka, terutama pada Lihe dengan Yuan. Terima kasih班长。走吧。怎么回事？哪有这个时间下已经不好吗？真的是。 Beberapa hari mereka lalui, hingga Lihe sadar bahwa Yuan adalah gadis yang memiliki pesona berbeda dari gadis yang lainnya. Bahkan, tanpa disadari sifat Lihe berubah setelah sering bertemu dengan Yuan. Namun, masalah tetap saja terjadi di antara mereka. Beberapa siswa lain masih tidak suka jika Lihe dan teman-temannya satu kelas dengan mereka, sehingga Lihe selalu melawan mereka untuk melindungi teman-temannya. 该待在属于垃圾的地方。你再说一遍。姐。 Untungnya, masalah bisa didamaikan dengan adanya Yuan. Mulai saat itu, Lihe memutuskan untuk lebih mengenal Yuan. Bahkan ia dibuat cemburu dengan kedekatan Yuan dengan seorang pria. Yang sebenarnya, pria itu adalah adiknya Yuan sendiri. 先说一下我的信。这是，这小子他有点手段，多线操作是吧？袁载熙同学，你现在是一个学生，苦海无涯回头山，这事你不能儿戏呀、你得擦亮眼睛看看对方是谁吧。他有病吧？ Dia sangat ingin mendapatkan nomor kontak Yuan. Yuan masih bersikap cuek dan tidak peduli kepadanya. 干嘛呀？起什么哄呢？没事，是个弹幕。 Karena itu, Lihe meminta tolong kepada temannya yang bernama Li Chuan untuk mendekati temannya Yuan yaitu Han Yayi agar bisa mendapatkan nomor kontak Yuan darinya. Dan keadaan itu malah membuat Han Yayi dengan Chuan menjadi dekat. Kemudian, keesokan harinya mereka akan mengikuti pelajaran kimia, di mana saat pelajaran berjalan, dinas pendidikan akan datang dan meninjau keadaan mereka. Untungnya, Lihe bisa berpasangan dengan Yuan. Sebelum itu, Yuan malah membuat ulah dengan Lihe dengan menakut-nakutinya di gudang yang gelap, tapi bukannya membuat Lihe takut, malahan membuat Yuan sadar bahwa Lihe adalah pria pemberani yang berani melindunginya. 我去，没事啊。蜘蛛怎么有真的蜘蛛啊？啊！韩阿姨，幼不幼稚啊？大白天的吓一个男的，有意思吗？ Alhasil, Yuan pun memberikan nomor kontaknya untuk Lihe. 我看你的实验步骤和实验原理都不对，这样吧，你加一下我。
membuat Lee He benar-benar senang. Di balik hal itu, Ning Ze-yu sadar bahwa Lee He dengan Yuan mulai akrab dan sangat dekat, membuatnya semakin cemburu. Dan entah apa yang harus dia lakukan. Hari peninjauan dari Dinas Pendidikan telah tiba. Sebelum menuju ke ruang lab kimia, di sini masalah terjadi. Tanpa sengaja, Yuan meletakkan bahan kimia yang salah, sehingga kebakaran terjadilah di sana. Akhirnya, semua siswa diharapkan keluar dari ruangan tersebut, akan tetapi, Yuan tidak bisa tenang dan membuat kakinya terkilir dan tak bisa keluar. Lee He yang sadar akan hal itu dan ia kembali dan menolongnya, sehingga kejadian itu bisa diselesaikan tanpa adanya yang terluka parah. Berkat kejadian itu, Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah sadar bahwa menggabungkan mereka bukanlah hal yang mudah. Namun, karena mereka bisa saling tolong-menolong dalam kejadian sebelumnya, dan itu adalah salah satu tujuan dari pergabungan tersebut. Suatu hari, Lee He memberikan kartu belanja VIP untuk Yuan, yang menjadi bukti bahwa waktu yang mereka lewati bersama menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Yuan juga berjanji untuk membantu Lee He dalam pelajaran. Han Yayi dengan Chuan juga semakin dekat. Tapi lagi-lagi masalah terjadi. Yuan meminjamkan kartu VIP-nya kepada siswa lain. Siswa itu bernama Huang Yuan. Tetapi Huang Yuan malah menghilangkannya. Yuan merasa kartu itu sangat penting sehingga ia langsung mencarinya. Namun yang menemukannya adalah Ning Ze-yu. Keadaan itu membuat Lee He merasa cemburu. Setelah itu, seorang siswa atlet pelajar mengajak Lee He taruhan pada lomba estafet yang diadakan di sekolah. Nantinya yang akan kalah mengenakan kostum kura-kura. Karena Lee He adalah juara nasional yang tidak kalah, ia pun menerima taruhan itu. Beberapa hari telah mereka lewati untuk latihan, hingga tibalah lomba estafet diadakan. Pada saat itu, salah satu anggota yaitu Huang Yuan malah tidak hadir. Terpaksa Yuan menggantikannya. Walaupun saat itu kakinya masih cedera akibat kejadian di lab kimia sebelumnya, kini lomba pun dimulai. Pada awalnya berjalan sangat lancar. Namun, Yuan mengalami kram di kakinya yang membuat Lee He tertinggal jauh. Alhasil, tim mereka pun kalah. Yuan pun merasa bersalah akan hal itu. Dan dengan terpaksa, Lee He menepati janjinya, yaitu mengenakan kostum kura-kura. Dan Lee He pun menjadi bahan tertawaan siswa-siswa lain. Walaupun hal itu memalukan, namun rupanya malah bisa membuat Lee He menjadi akrab dengan siswa-siswa di kelasnya. Terlebih dengan Yuan mulai saat itu, ia merasa Lee He sangat lucu. Saat Lee He mengenakan kostum kura-kura, membuktikan bahwa ia sudah dibuat jatuh cinta oleh Lee He. 班长，我送你回家。可爱。我警告你啊，以后别再替我穿无辜人。 Di balik karakter Lee He yang selalu menjadi dirinya sendiri, kini ia mulai sadar bahwa ia harus mendapatkan nilai baik demi orang tuanya bisa senang. Dan Yuan yang mengetahui hal itu akan membantunya, namun dia tidak tahu caranya. Lalu, ia meminta tolong kepada Ning Ze-yu. Sebenarnya, di dalam hati Ning Ze-yu cemburu kalau Yuan harus menolong Lee He. Akan tetapi, karena Yuan yang menginginkannya, Ning Ze-yu pun akan ikut membantunya. Malam itu, Yuan mengajak Lee He untuk belajar kelompok bersama. Namun Lee He malah pergi dengan teman-temannya untuk melihat latihan olahraga di sekolah lain. Alhasil, Yuan pun kesal dan marah, yang membuat ia tidak begitu memperdulikan Lee He lagi. Lee He pun mencari cara meminta maaf kepada Yuan atas kesalahannya dengan berbagai cara. Akhirnya, Yuan pun memaafkannya, dan kini mereka kembali dekat. Begitu pula dengan Chuan dan Han Yayi. Chuan mulai menyadari bahwa Yuan telah menyukai Lee He. Karena itu, ia ingin Lee He sedikit cuek dengan Yuan agar ia merasa kesal dan mereka benar-benar tahu bahwa Yuan udah jatuh cinta. Tetapi trik itu malah diketahui Yuan, sehingga ia juga melakukan hal itu kepada Lee He. 怎么了，李贺同学？还有事儿吗？没事，回去吧。
我一会儿要去帮老师整理资料，可能不能给你补习了。 Apa yang akan terjadi setelah itu di antara mereka? Dan part 1 pun berakhir.